Saat itu, akhir Oktober 1993 dan John Matthews dari pantai Myrtle, Carolina Selatan baru saja berkencan dengan Sarah, salah satu gadis paling populer di sekolah. Dan dia telah merencanakan malam yang sempurna untuk mereka berdua. Sebuah rumah berhantu baru saja didirikan di kota dan dia, seperti banyak pria sebelumnya, mengira dia bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk membuat kagum teman kencannya. Dia sudah melihat atraksi itu, jadi dia tahu persis kapan harus merangkul Sarah ketika salah satu aktor berkostum atau animatronik mencoba menakut-nakuti mereka. Jika ada di antara mereka yang terlalu dekat untuk mendapatkan kenyamanan, dia bahkan mungkin akan memukul mereka hanya untuk menunjukkan kepada Sarah betapa beraninya dia. Itu akan menjadi cara yang pasti membuat kagum gadis manapun. Namun, John tidak tahu kengerian sebenarnya yang menunggunya dan teman kencannya melalui pintu rumah hiburan yang tampaknya normal ini. Awalnya, rumah hantu itu berjalan seperti biasa. John menertawakan semua jaring laba-laba palsu dan kerangka plastik, memastikan Sarah tahu betapa bodohnya penampilan mereka. Dia mengusir aktor yang berpakaian seperti pembunuh kapak dan menyuruh mereka menjauh dari teman kencannya. Saat itu gelap, jadi mereka tidak bisa benar-benar melihat wajah satu sama lain. Tapi John menduga Sarah mungkin sangat terkesan. Secara keseluruhan, kencannya berjalan dengan baik sampai mereka tiba di sebuah ruangan yang belum pernah dilihat John saat pertama kali dia masuk. Sepertinya itu telah ditambahkan dalam semalam, tapi pada saat yang sama itu tidak cocok dengan temanya. Tema rumah hantu tahun ini adalah hotel kanibal, tapi ruangan ini lebih mirip kastil Dracula, lengkap dengan aktor yang berpakaian seperti Frankenstein, manusia serigala, dan Dracula sendiri. Salah satunya bahkan sangat mirip dengan aktor Vincent Price. John dan Sarah menyaksikan dengan bingung ketika para aktor melakukan rutinitas mereka yang seperti lingkungan mereka tampak tidak pada tempatnya. Itu benar-benar usang, penuh permainan kata-kata garing dan ketakutan yang sangat mendasar. Meskipun efek khusus itu sangat mengesankan. Ketika John dan Sarah berjalan melewati ruangan, aktor berpakaian seperti Dracula berdiri di depan John dan mulai berpura-pura menghipnotisnya. Dari dekat, dia sangat mirip Bela Lugosi, aktor yang memerankan The Count selama penampilan layar lebar pertamanya. Ini jelas membuat John sedikit marah, tetapi sayangnya Dracula ini tidak memiliki bakat akting Lugosi. "Anda berada di bawah kendali saya," kata Dracula melambaikan jaringnya pada John dan menatapnya. John semakin muak dengan ini, mendorong pria itu keluar dari jalan untuk pindah ke kamar sebelah. Tapi ketika dia melakukannya, dia merasa ada sesuatu yang sangat keliru di sini. Dia praktis menyeret Sarah menjauh dari menyaksikan manusia serigala itu berubah dan berlari sepanjang sisa perjalanan melalui rumah. Semua keberaniannya sekarang hilang. Sarah bertanya apa yang salah pada teman kencangnya dan dia tidak memberitahunya. Bagaimana dia bisa? Tanpa terdengar gila, ketika dia menyentuh aktor yang memerankan Dracula itu, ada sesuatu yang tidak terasa benar. Bahkan melalui jas dan jubahnya, John bisa mengatakan itu keliru. Dia dingin dan kaku, tidak seperti manusia, tapi seperti robot atau boneka lilin. Ini hanyalah satu dari sekian banyak keluhan dari atraksi Halloween di seluruh Amerika Serikat yang mendorong tindakan dari organisasi SCP. Beberapa saksi menceritakan melihat orang-orang yang menyerupai monster film klasik atau model lilin hidup. Dari monster-monster itu muncul di berbagai rumah hantu, labirin jagung, karnaval, dan mall strip di seluruh negeri. Organisasi telah mengenali kelompok aktor lilin Hemi ini sebagai SCP-4153. Selama pertunjukan, SCP-4153 menggunakan lilin untuk mengubah penampilan mereka, menghasilkan alat peraga termasuk darah palsu dan darah kental, dan bahkan memanipulasi benda lilin dari jauh. Meskipun ini menghasilkan beberapa efek spesial yang luar biasa, konten pertunjukannya cenderung cukup standar, seperti rumah hantu klasik. Mereka kebanyakan melakukan hal-hal seperti memerankan kembali adegan dari film horor klasik dan menceritakan lelucon seram dengan sedikit darah palsu di sana-sini. Ketika organisasi tiba di objek wisata Pantai Myrtle, mereka menangkap berbagai karakter lilin dan memutuskan bahwa kemiripan mereka yang menakutkan dengan karakter horor klasik bukan hanya riasan. Setelah kengerian yang dilihat beberapa karyawan organisasi, model lilin hidup dari monster Frankenstein dan Dracula tampak hampir imut dalam perbandingan, dan rombongan aktor lilin dibawa ke lokasi 9 untuk diinterogasi dan ditahan. Anggota pertama dari rombongan yang akan diwawancarai adalah Dracula, dijuluki SCP-4153-017 oleh organisasi. Dia diwawancarai oleh agen Timothy West yang sama sekali tidak terkesan dengan tipu muslihat Dracula. Dia mencoba menghipnotis agen West, tindakan yang dengan tegas dia tolak. Dracula memberi agen itu informasi yang tampaknya tidak berguna, hanya menjawab pertanyaan dengan klise seperti "kita semua mati sepanjang waktu" dan "batang kayu itu berasal dari dalam rumah." Sosok lilin berikutnya yang
yang akan diinterogasi adalah monster Frankenstein alias SCP-4153-015 yang diwawancarai oleh agen Samantha Henwick. Sama seperti bagaimana SCP-4153-017 tetap sepenuhnya dalam karakter sebagai Dracula selama wawancaranya, SCP-4153-015 tampaknya benar-benar percaya bahwa dia adalah aktor Boris Karloff yang memerankan monster Frankenstein di tahun 1930-an. SCP berbicara dan meniru suara dan pola bicara Karloff dan berbicara dengan agen Henwick seolah-olah dia adalah aktor lain di set film. Dia berbicara betapa terhormatnya dia menjadi bagian dari proyek dan bertanya, "Apa kita sedang syuting?" Ketika dia menyadari percakapan itu direkam. Agen Henwick menanggapi komentar SCP dengan kebingungan, sebuah fakta yang dia maksud bahwa dia tetap dalam karakter. Sebagai aktor sejati, dia meluangkan waktu sejenak untuk mempersiapkan diri sebelum menarik kepalanya sendiri, yang membuat agen Henwick ngeri. Wawancara terakhir dan mungkin paling menarik yang dilakukan pada tahun 1993 adalah dengan patung lilin yang menyerupai Vincent Price. Lebih khusus lagi, Vincent Price dalam perannya sebagai Henry Jared di House of Wax tahun 1953, sebuah film tentang pematung gila yang membuat patung lilin dari mayat para korbannya. Sosok lilin ini diberi nama SCP-4153-036 dan diwawancarai oleh agen Gerald Penn. Penn memulai wawancara dengan pertanyaan sederhana, "Mengapa Anda mencoba menakut-nakuti orang?" SCP-4153-036 memiliki jawaban yang sama sederhananya, "Mengapa ada orang yang mencoba menakut-nakuti? Menjadi takut itu menyenangkan. Hampir sama menyenangkannya dengan melakukan hal menakutkan." Penn skeptis, menunjukkan bahwa tindakan patung lilin itu tidak terlalu menakutkan. SCP tertawa, meremehkan, memberitahu Penn untuk menghormati yang klasik. Penn masih belum mengerti. Dia telah bersama organisasi SCP selama 20 tahun pada saat ini, dan dia telah melihat horor yang cukup nyata sehingga apa yang disebut klasik tidak berpengaruh padanya sama sekali. Dia menekan Price untuk mendapatkan jawaban. Tapi daripada menjawab langsung, Price menunjukkan pidato tentang perasaannya pada monster. Dia berkata, "Kamu akan menyebut orang bodoh manapun sebagai sekelompok remaja pemburu dengan pisau stick sebagai monster hari ini. Tidak ada kecerdasan, tidak ada humor, tidak ada pesona. Di mana gairahnya? Pengrajin itu, di manakah arti teater? Apakah Anda ingin mengetahui sesuatu yang aneh? Saya hampir tidak pernah memerankan monster. Oh, saya telah berperan sebagai penjahat pasti, tapi bukan monster. Hanya laki-laki yang tergabung oleh takdir didorong untuk membalas dendam. Tetap saja, saya selalu menyukai mereka. Bahkan sebagai seorang anak, saya lebih bersimpati dengan monster daripada pahlawan." Agen Penn pada titik ini benar-benar bosan dengan semua sandiwara mulai menyela. Tapi ketika dia membuka mulut untuk berbicara, dia hanya bisa mengeluarkan beberapa kata sebelum lidahnya menjadi kaku di mulutnya. Dia tidak bisa lagi menggerakkannya. Agen Penn mencoba berbicara, tapi lidahnya terlalu padat dan berat untuk melakukan apapun selain membentur gigi bawahnya dengan sia-sia. Dia merasakan sesuatu keluar dari dalam mulutnya dan berharap mungkin itu adalah perasaan lidahnya yang terbebas dari mantra apapun yang telah dimasukkan oleh SCP. Tapi kemudian dia mulai merasakan robekan dan rasa berat yang lengket di rahang bawahnya. Agen Penn mengulurkan tangan dan beraba-raba di dalam mulutnya. Dia mulai berteriak tak jelas ketika dia menyadari dengan ngeri bahwa lidahnya telah terkoyak. Dia menariknya keluar dari mulutnya dan ketika dia memegangnya di tangannya, ketakutannya terkonfirmasi. Entah bagaimana, itu tidak lebih dari sebongkah lilin merah muda. Sekarang sama sekali tidak berlidah, agen Penn terus mengoceh dengan panik, tidak diragukan lagi, mencoba mengutuk makhluk lilin yang duduk di depannya. SCP-4153-036 akhirnya memperhatikan kesulitan pewawancara saat ini. Dia menoleh ke agen Penn dengan ekspresi tidak setuju dan kecewa dan berkata, "Ya ampun, lidah Anda sepertinya telah menjauh dari Anda. Ini, izinkan aku." SCP bersandar ke arah agen Penn dan meskipun agen tersebut ingin melawan, dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi menggerakkan lengannya. Faktanya, seluruh tubuhnya sudah mati rasa dan kaku seperti lidah lilin. Satu-satunya gerakan yang mampu dia lakukan adalah membuka mulutnya saat lilin Vincent Price mulai membentuk lidahnya kembali ke bentuk yang semestinya dan menempelkannya kembali ke dalam mulut agen Penn. Agen Penn merengek, tidak bisa melakukan apapun saat tangan SCP berada di mulutnya. Makhluk itu berkata, "Diam saudara, saya menekankan Anda tentang hal ini. Saya katakan kepada Anda bahwa Anda tidak boleh mengganggu lilin sebelum mengeras. Itu adalah bagian penting dari proses tersebut. Itu perlu diperkuat. Jika tidak, Anda berisiko mengganggu kinerjanya." Pada saat lidahnya terpasang kembali dan agen Penn hampir menangis, dia mengerut, terengah-engah, menggoyangkan lidahnya di sekitar mulutnya untuk memastikan itu berhasil. SCP kembali
kembali ke kursinya, senang dengan hasil karyanya sendiri. Luar biasa, bagus seperti baru. Sekarang, mari kita mulai dari atas, oke? Agen Pen menarik napas dalam-dalam menenangkan diri saat SCP-4153-036 membisikkan kata tindakan. Pen juga mewawancara dengan pertanyaan sederhana yang sama. Mengapa Anda mencoba menakut-nakuti orang? SCP-4153-036 memberikan jawaban sederhana yang sama. Mengapa ada orang yang mencoba menakut-nakuti? Menakuti itu menyenangkan. Hampir sama menyenangkannya dengan melakukan hal menakutkan. Wawancara berlanjut hanya beberapa menit lebih lama dengan kedua belah pihak hanya mengulang hal-hal yang mereka katakan di awal rekaman. Log diakhiri dengan SCP-4153-036 sekali lagi mengatakan, Formatilah yang klasik. tidak lama setelah wawancara itu berakhir, manajemen organisasi benar-benar kehilangan kontak dengan lokasi 9. Gugus tugas taktis dikirim untuk menyelidiki penyebab hilangnya kontak ini, dan setelah tiba, mereka menemukan kelolosan tahanan yang dahsyat. Tidak ada satupun anggota di lokasi yang ditemukan dalam keadaan hidup, dan anehnya, seluruh tubuh mereka tampak dilapisi lilin. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pengamatan awal ini sama sekali tidak terjadi. Mereka tidak hanya dilapisi lilin. Setiap anggota tim lokasi 9 memiliki semua organ utama mereka, termasuk kulit mereka, diekstraksi dengan pembedahan dan diganti dengan lilin pahatan. Tentu saja, ini dianggap sebagai perbuatan SCP-4153. Tapi anehnya, semua otopsi menunjukkan bahwa pengambilan organ telah terjadi beberapa minggu sebelum penangkapan SCP-4153. Meskipun semua anggota lokasi tampak hidup dan sehat sampai kelolosan tahanan. Selain digantikan oleh lilin, tidak ada kerusakan yang terjadi pada tubuh. Tampaknya semua orang baru saja mati pada saat yang bersamaan. Namun ada satu tubuh yang berbeda, yaitu Agen Gerald Pen. Tubuh Agen Pen yang terbelah ditemukan di sel penahanan yang sama yang telah digunakan untuk SCP-4153-036. Di sebelah tubuh ada foto yang menunjukkan SCP-4153-036 memegang kepala Agen Pen yang berteriak, dan di belakangnya ada satu kalimat tertulis, dari satu penggemar horor ke yang lain, selalu tetap ahead. Semua wujud SCP-4153 tetap tidak ditemukan, dan GTT Iota 10 yang juga dikenal sebagai Damfats juga memantau penampakan baru dan laporan aktivitas yang mungkin terkait dengan kelompok lilin. Mudah-mudahan suatu hari nanti mereka akan dibawa ke organisasi dan ditahan, dan mungkin yang diperlukan hanyalah mereka bertemu dengan seseorang dengan apresiasi layak untuk klasik. Sekarang untuk sesuatu dari arsip organisasi SCP yang lebih menakutkan, tonton SCP-096 Pria Pemalu atau SCP-106 Pria Tua.